Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok 2 tingkat 2A dengan materi Plasmodium vivax. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengenal teman-teman kelompok saya. Yang pertama, ada Aprilia Darmayanti Masudi. Yang kedua, ada Asmira Keledar. Yang ketiga, ada Elvita Disala. Yang keempat, ada Elsha Nazwat Warita. Yang kelima, ada Eka Maria Kolik Susu. Yang keenam, ada Jauhari Omarilla. Yang ketujuh, ada Ririn Febrianti. Yang ke-8 ada Nuratni Solisa. Yang ke-9 ada Hilda Yantiara. Yang ke-10 ada Wilda Sausia. Yang ke-11 ada Tiara Kivanka Korputi. Yang ke-12 ada Diva Aprilia Lesi. Dan yang ke-13 ada saya sendiri, yaitu Salma Sintra. Nah, sebelum itu bagaimana sih morfologi parasit malaria? Yuk kita lihat. Saya akan menjelaskan tentang morfologi parasit malaria. Dapat kita ketahui bahwa pada umumnya parasit malaria terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, ada inti atau kromatin, bentuknya bulat dan berwarna merah. Yang kedua ada sitoplasma, bentuknya dimulai dari bentuk cincin sampai bentuk yang tak beraturan. Sitoplasma umumnya berwarna biru. Yang ketiga ada vakuola, berbentuk lingkaran putih atau jernih. Pada sitoplasma merupakan kantung atau tempat makan parasit. Vakuola ini menjadi ciri khas atau dari Plasmodium setelah masuk pada stadium parasit. Oh, lalu bagaimana dengan stadium Plasmodium vivax itu? Stadium parasit malaria. Jadi terdapat 3 sekian dalam stadium parasit malaria ini. Yang pertama ada stadium tropozoid. Nah, jadi stadium ini yang paling umum terlihat seringkali disebut sebagai stadium cincin, walaupun bentuknya ini tidak seutuh sempurnanya seperti cincin. Bisa dilihat pada gambar di atas, teman-teman. Nah, kemudian karena tropozoid ini merupakan stadium pertumbuhan, maka parasit dalam sel darah merah ukurannya bervariasi dari kecil sampai besar. Pigmen terlihat sebagai hasil pertumbuhan atau metabolisme parasit. Warnanya itu bervariasi dari kuning, coklat sampai coklat kehitaman atau hitam. Nah, pada gambar di atas. Kemudian bentuk seperti cincin, ukurannya lebih besar dari tropozoid Plasmodium falciparum dengan sitoplasma yang bentuk tidak teratur, sedangkan tropozoid dewasa bentuk sitoplasmanya ini ameboid dengan inti yang besar, pigmen yang berwarna coklat kekuningan yang tersebar pada sebagian sitoplasma, dan bila bentuknya ini bulat tanpa vakuola akan sulit dibedakan dengan bentuk gematosit. Itu adalah bentuk dari stadium tropozoid. Kemudian ini adalah gambar dari sediaan stadium tropozoid pada sediaan darah tipis dengan pembesaran 1000 kali. Nah, kemudian ini adalah sediaan darah tebal stadium tropozoid dengan pembesaran 1000 kali. Bisa dilihat gambarnya. Kedua yaitu siklus skizon. Pada stadium skizon terlihat inti membelah sel menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya secara aksesual. Aksesual itu tanpa melibatkan sel jantan dan sel. Stadium skizon itu bentuknya tidak teratur, sitoplasmanya terpecah-pecah dalam kelompok dan pigmennya berwarna coklat. Pada skizon dewasa terdapat 16 dermatozoid yang ukurannya lebih besar dari plasmodium lain. Selanjutnya, stadium gametosit. Stadium gametosit merupakan stadium seksual yang akan menjadi sel kelamin jantan dan betina dan berkembang lebih lanjut di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina. Contoh gambar berbentuk bulat dengan inti di tengah sitoplasma. Di sekelilingnya terdapat daerah yang tidak berwarna. Makrogametosit lebih besar dari plasmodium lain yang tidak dapat dibedakan dengan bentuk tropozoid dewasa dan pigmen halus dan terbesar pada sitoplasma. Mikrogametosit mempunyai inti besar berwarna merah muda, sitoplasma pucat dan pigmen yang terbesar.
Wah, Plasmodium malaria kan ada beberapa macam. Nah, bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi bahwa parasit itu adalah Plasmodium vivax? Nah, bagaimana identifikasi sel darah merah yang terinfeksi parasit malaria Plasmodium vivax pada sediaan tipis? Teman-teman, petunjuk yang paling sederhana untuk membedakan keempat spesies malaria adalah perubahan yang terlihat pada sel darah merah yang terinfeksi. Ukuran sel darah merah yang terinfeksi dapat terlihat membesar atau normal. Pada sitoplasma eritrosit yang terinfeksi dapat ditemukan titik Schaffner atau Maurer. Di samping itu, petunjuk yang lainnya adalah keteraturan sitoplasma parasit. Sitoplasma yang teratur dapat berupa cincin, koma, tanda seru, dan sayap burung terbang. Nah, pada Plasmodium vivax, sel darah merah yang terinfeksi parasit malaria, sel darah merah tersebut akan terlihat membesar. Kemudian pembesaran terlihat jelas, eritrosit berbentuk bulat atau lonjong. Kemudian ditemukan adanya titik-titik halus dan tersebar merata pada sitoplasma atau titik Schaffner. Kemudian terjadilah Plasmodium vivax. Nah, selanjutnya bagaimana identifikasi sel darah merah yang terinfeksi parasit malaria atau Plasmodium pada sediaan tebal? Identifikasi sel darah merah yang terinfeksi parasit malaria Plasmodium vivax pada sediaan tebal. Pada sediaan tebal tidak terlihat sel darah merah karena lisis. Walaupun demikian, parasit malaria tetap terlihat, meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan pada sediaan tipis. Parasit malaria harus dicari dengan lebih teliti. Setiap berpindah lapangan pandang, mikrometer digunakan untuk memfokuskan objek yang dilihat. Pada sediaan tebal, parasit dapat berbeda pada lapisan yang berbeda. Sitoplasma trofozoid yang berbentuk cincin halus dapat terlihat terputus-putus atau tidak sempurna. Dengan lisisnya, sel darah merah, titik Schaffner sulit dilihat, demikian juga dengan titik Maurer. Walaupun demikian, masih terlihat sisa-sisa sel darah merah yang mengelilingi parasit, atau biasa disebut zona merah atau bayangan merah. Untuk mengidentifikasi adanya parasit malaria Plasmodium vivax pada darah, kita dapat melihat dari struktur stadiumnya. Pada stadium trofozoid, ukurannya kecil sampai besar, jumlahnya sedikit sampai sedang, bentuk yang sering ditemukan pada trofozoid itu cincin dengan sitoplasma terputus-putus sampai sitoplasma yang bentuknya tidak teratur. Memiliki inti tunggal, kadang-kadang juga dua. Sitoplasma tidak teratur atau terputus-putus. Stadium lanjut, kompak, padat, pigmen halus dan tersebar. Pada stadium skizon, ukurannya besar dengan jumlah yang sedikit sampai sedang. Pada stadium lanjut terdiri dari 12 sampai 24 merozoid atau biasanya 16. Tersebar tidak merata dan pigmen tidak menggumpal. Pada stadium gametosit, stadium muda sulit dibedakan dengan trofozoid lanjut. Stadium lanjut dalam fase ini dia berbentuk bulat dan besar dan memiliki inti tunggal dan jelas serta pigmen yang tersebar dan halus. Nah, parasit merupakan mikromolekul. Bagaimana cara kita memeriksa malaria di bawah mikroskop? Pemeriksaan malaria di bawah mikroskop. Pemeriksaan sediaan darah sampel malaria melalui okuler dengan menggunakan lensa objektif 10 kali. Putar makrometer untuk memfokuskan lapang pandang. Tidak dianjurkan untuk langsung menggunakan lensa objektif 100 kali untuk memfokuskan lapang pandang. Bila lapang pandang sudah ditemukan atau fokus, teteskan minyak imersi pada lapang pandang tersebut dan lensa objektif diputar pada ukuran 100 kali. Pemeriksaan sediaan darah tipis yaitu 1. Pemeriksaan diarahkan pada lapang pandang di mana sel darah merah terpisah satu sama lain. 2. Pemeriksaan dilakukan sampai 100 lapang pandang untuk menentukan negatif. Bila diperlukan dapat dilihat sampai 400 lapang pandang. Pemeriksaan sediaan darah tebal yaitu 1. Pemeriksaan rutin sediaan tebal dinyatakan negatif bila tidak ditemukan parasit pada 100 lapang pandang. 2. Bila hasil positif maka dilakukan hitung parasit terhadap 200 atau 500 leukosit. Terima kasih.
kami mengakhiri video kali ini. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, salah satunya Plasmodium vivax. Nah, Plasmodium vivax ini hidup di dalam sel darah, memiliki stadium hidup yaitu trofozoit, skizon, dan gametosit. Untuk pemeriksaan Plasmodium ini dapat digunakan sediaan tipis dan tebal. Dalam pengamatan di bawah mikroskop menggunakan lensa 10 kali untuk mencari lapangan pandang. Kemudian gunakan 100 kali untuk memperjelas. Oke, itu saja yang dapat saya simpulkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kesalahan itu datang dari diri kami sendiri. Kami kelompok 2 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.